Pemula wajib tahu cara investasi tanah agar cuan. Halo everyone, balik lagi dengan saya Desi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara investasi tanah agar bisa cuan. Buat kamu yang pemula wajib banget nih, simak step by step apa saja yang harus kamu lakukan kalau mau investasi tanah kafling. Tanah kafling merupakan salah satu aset properti yang menarik untuk dimiliki. Selain cepat mengalami peningkatan nilai dalam jangka waktu beberapa tahun, biaya perawatan kafling pun relatif murah dan mudah jika dibandingkan properti yang berbentuk bangunan. Jika sudah menemukan lokasi yang tepat dengan harga yang sesuai budget, kamu jangan terburu-buru untuk melakukan transaksi pembelian. Karena tujuan kita berinvestasi adalah agar cuan. Maka sebelum kamu melakukan transaksi jual beli, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan secara seksama. Berikut ini 5 step penting sebelum kamu membeli tanah. 1. Memperhatikan kondisi tanah. Sebelum memutuskan untuk membeli tanah kafling di suatu kawasan, penting sekali untuk memperhatikan jenis tanahnya terlebih dahulu. Tidak hanya dari segi kontur dan jenis tanah saja, namun juga dari segi prospek ke depannya. Apakah lokasi tersebut strategis dan akan ada perkembangan dalam beberapa tahun ke depan? Hal ini dapat dilihat baik infrastruktur ataupun proyek properti lainnya. 2. Memeriksa surat tanah. Merupakan hal utama untuk Anda memeriksa kelengkapan surat-surat tanahnya, termasuk juga nama pemilik dan keabsahannya. Apabila suratnya sudah bersertifikat, maka periksa apakah sertifikat tersebut sudah berpindah tangan. Jika belum, maka Anda dapat meminta surat keterangan pendaftaran tanah di kantor kelurahan setempat. Ketiga, mengecek keabsahan oleh PPAT. Cek keabsahan sertifikat tanah sebelum melakukan akad dengan menggunakan jasa PPAT untuk memeriksanya. PPAT akan memeriksa keaslian sertifikat tanah tersebut ke BPN. Dengan mempercayakan proses ini kepada PPAT, maka kamu dapat mengetahui secara terperinci status tanah tersebut. Misalnya, asli, sedang dijaminkan, berada dalam sengketa, atau tidak. Keempat, membuat surat akad jual beli. Pada umumnya, pembuatan surat AJB membutuhkan beberapa syarat seperti surat pembayaran PBB, sertifikat tanah, surat IMB, dan balik nama sertifikat tanah yang dilakukan oleh PPAT. Namun, apabila kamu membelinya ke developer atau perusahaan properti, biasanya sederet persyaratan tadi sudah diurus oleh perusahaan yang terkait. Kamu sebagai konsumen tinggal terima bersih sertifikat yang sudah jadi. Kamu sebagai konsumen hanya dibebani biaya balik nama sertifikat saja. Yang kelima, menyerahkan berkas ke BPN. Tahap ini dilakukan untuk mengurus balik nama sertifikat dan menjadi tanggung jawab PPAT. Penyerahan berkas AJB tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya selama 7 hari setelah penandatanganan. Pada umumnya, setelah 2 minggu diproses, maka pembeli akan mendapatkan sertifikat dengan nama yang baru. Nah, 5 poin tadi merupakan step by step yang harus kamu lakukan kalau ingin cuan saat investasi tanah kafling. Yuk, segera investasi tanah kafling di Geraha Properti. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Geraha Properti serta aktifkan tombol lonceng untuk bisa dapatkan update info seputar investasi properti selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!